Pada dasarnya ini adalah mixed feeling kalau gue harus mereview BTN Jakim ini. Ini adalah event yang kedua diselenggarakan di Jakarta, tahun lalu sudah dilaksanakan dan setahu gue juga sukses banget, sangat-sangat digadang-gadangkan menjadi event internasional untuk kota Jakarta. Untuk pendaftaran sangat-sangat smooth, nggak ada war, nggak ada rebut-rebutan. Gue bahkan daftar sudah berapa minggu atau mungkin sebulan setelah diumumkan, gue masih bisa daftar untuk 10K, nggak ada kendala lah dalam proses pendaftarannya. Yang unik di race ini adalah karena race-nya itu start dari Monas dan finish di GBK, nggak umum lah, karena umumnya race di Jakarta atau mungkin beberapa daerah itu kan looping ya, start finishnya sama. Gue akan cerita dari pengalaman respect, nggak usah ditanya, world class banget. Gue ngerasa kayak tahun 2016 waktu gue ikut Jakmar, itu dulu di Balai Kartini, sekarang dibikin di area duta, masuk ke dalam hotel, dingin, adem, semua panitia juga sangat-sangat sigap. Kita tuh jadi kayak berasa pelari elit lah, diarahin mulai dari masuk, ngambil respect, hingga menikmati performance dan juga menyambangi beberapa booth sponsor yang ngasih gimmick ataupun promo-promo menjelang acara. Ngecek bib juga cepet, ada banyak banget tempat tuh ngecek bib, jadi nggak ngantri, dan juga isi respectnya jangan ditanya, melimpah banget, udah kayak belanja di supermarket. Race experience, one of a kind menurut gua. Totally steril, gua lari di jarak 10K, tapi gue bisa lihat sepanjang jalur 10K itu barikade pembatas itu bukan cone tapi hard barricade. Sangat-sangat steril, Marshall sangat-sangat antusias ngarahin kita dan juga banyak pengamanan sehingga gue sempat fitness juga. Orang yang coba ikutan lari dalam race area itu langsung ditegur untuk segera keluar dari jalur area. Kira-kira teman-teman ada yang gak bandit nih? Soal cheering jangan ditanya, untuk kelas Jakarta sudah keren banget buat gua. Tapi jangan disamain ya sama cheering ala Bali atau misalnya Borobudur di Magelang. Karena ya sebenarnya kan rute mereka itu kan lewatin rute perkampungan. Jadi harusnya lebih gampang lah masyarakat untuk bangun ke depan rumahnya atau ke depan kompleknya untuk cheering. Yang menurut gue juga di atas ekspektasi lah untuk keseruannya lah ya. Kira-kira tahun depan panitia nyiapin apa lagi nih untuk cheering station di sepanjang jalur Jakim. Satu hal yang menurut gue overclaim, ini menurut gue ya, adalah hal finish di Stadion Utama GBK. Karena yang gue bayangkan adalah ya gue akan finish masuk stadion and then ya seru-seruan di dalam stadion, which is not the case. Karena faktanya adalah begitu gue masuk GBK, gue hanya lari ngider setengah lapangan dan lapangannya juga lagi direnovasi kayak rawa-rawa, dan setelah finish gue langsung digiring untuk segera keluar dari Stadion Utama GBK. Dan gue juga notice karena memang track itu kan sempit, akhirnya jalur finish itu jadi sempit lah gitu, nggak bisa terlalu ekspresif kira-kira lah, apalagi kalau memang finishnya itu di timing-timing yang crowd ya. Gimana menurut kalian experience finish kalian di dalam Stadion GBK seperti apa? Tulis kolom komentar. Buat medali, ini dia medalinya, bisa diputar-putar gini. Gue nggak tahu apakah medalinya dibedain antara jarak 10, half, dan maupun full marathon, tapi ini adalah medali yang gue dapat untuk lari 10K yang menurut gue dope banget, beda lain daripada yang lain. Jadi untuk Jakim 2024 ini gue ngerasa panitia benar-benar setting up the bar sangat-sangat tinggi, yang bikin gue jadi berpikir, gue jadi berandai-andai nih yang namanya kita orang Indonesia, apakah bisa nih dipertahankan di 2025 atau bahkan meningkat. Mixed feeling buat gue, kadang-kadang dibikin terlalu tinggi jatuhnya malah jadi sakit. Peace.